Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalaisyah Manifatia dengan NIM 23016050 dengan studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah PPT saya yang berjudul yaitu Tataran Fonologi. Tataran fonologi. Fonetik. Pengertian fonetik berasal dari bahasa Inggris phonetics, yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik tidak hanya mempelajari bunyi bahasa Indonesia, misalnya, atau bunyi bahasa Minangkabau atau bahasa Arab, bahasa Cina, akan tetapi fonetik mempelajari seluruh bunyi bahasa yang ada di dunia dalam. Fonetik yang dikaji bukanlah bunyi bahasa yang membedakan arti, karena yang membedakan itu antara satu bahasa dengan bahasa yang lain berbeda-beda. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis, yakni A. Fonetik artikulatoris, 2. Fonetik akustik, dan 3. Fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan fonetik. Fonetik artikulatoris disebut juga dengan fonetik organis atau fonetik psikologis. Fonetik artikulatoris termasuk dalam bidang ilmu bahasa karena terkait dengan bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dan alat ucap yang berperan dalam fonetik akustik dan auditoris. Bahasa fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam dalam fonetik akustik. Bunyi-bunyi bahasa dikaji dari segi frekuensi getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrenya. Dalam hal ini, fonetik akustik mendalami cara-cara terjadinya bunyi bahasa. Umpamanya, ketika seseorang mengucapkan bunyi A, fisikawan akan mencatat beberapa frekuensi dan amplitudenya. Dengan demikian, ilmu fonetik akustik merupakan cabang ilmu interdisipliner atau bidang terapan antara ilmu bahasa dengan ilmu alam atau fisika. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mengkhususkan objeknya, kajiannya pada cara bunyi bahasa sampai ke telinga seseorang, bagaimana cara udara menyampaikan bunyi tersebut dari sumber bunyi sampai ke telinga manusia. Di dalam telinga manusia terjadilah proses penggetaran selaput gendang telinga. Getaran pada selaput gendang telinga itu diteruskan lagi oleh alat-alat yang ada dalam telinga manusia sampai getaran tersebut disandikan oleh pusat pendengaran manusia. Proses terjadinya bunyi bahasa. Alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, yang pertama harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebenarnya, alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa mempunyai fungsi utama yang bersifat biologis. Umpamanya, paru-paru untuk bernafas ialah untuk mengecap dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan alat-alat tersebut digunakan untuk berbicara. Aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Mekanisme aliran udara tersebut ada 3 macam, yaitu A. Mekanisme aliran udara paru-paru, B. Mekanisme aliran udara giotal, dan C. Mekanisme aliran udara langit-langit lunak. Dan ketiga, mekanisme aliran udara tersebut yang dibahas hanya mekanisme paru-paru. Hal itu disebabkan pada umumnya bunyi bahasa dihasilkan melalui mekanisme aliran udara paru-paru tersebut.
Klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan udara, bunyi bahasa dibedakan atas dua macam, yaitu A. Konsonan dan B. Vokal. C. Konsonan terbentuk bila udara dari paru-paru yang mengalir keluar mendapatkan hambatan atau rintangan atau gangguan pada salah satu titik pertemuan dua. Buat alat ucap dengan kata lain, konsonan terbentuk berdasarkan 1. Cara udara keluar dari paru-paru, 2. Tempat udara mengalir, hambatan, rintangan atau gangguan tempat udara yang mengalami hambatan itu disebut titik artikulasi yang merupakan titik pertemuan dua buah alat. Vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa adanya hambatan, gangguan, rintangan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penyempitan di atas glotis. Dalam pembentukan bunyi bahasa yang berupa vokal tidak dikenal artikulasi. Karena vokal dihasilkan dengan penyempitan di atas glotis, pita suara menjadi bergetar, posisi pita suara tertutup tetapi tidak rapat. Dengan demikian vokal tergolong bunyi bersuara. Vokal dapat dibedakan berdasarkan 1. Posisi lidah, 2. Bentuk mulut. Posisi lidah dapat bersifat vertikal dan horizontal berdasarkan posisi lidah secara vertikal. Lanjutannya yaitu vokal dibedakan atas 3 macam. Ketiga macam vokal yang dimaksud seperti berikut: 1. Tinggi LU, 2. Sedang E, O, 3. Rendah E dan A. Berdasarkan posisi lidah secara horizontal, vokal juga dibedakan atas 3 macam. Ketiga macam vokal yang dimaksud seperti berikut ini: 1. Depan L dan E, 2. Pusat E dan A, 3. Belakang U dan O. Pengklasifikasian vokal selain berdasarkan posisi lidah, vokal juga dibedakan berdasarkan bentuk mulut. Berdasarkan bentuk mulut, vokal dibedakan atas 2 macam, yaitu vokal bundar dan vokal tidak bundar. Vokal bundar adalah bunyi yang dihasilkan karena bentuk mulut memudar ketika mengucapkan vokal tersebut. Sebaliknya, dinamakan vokal tidak bundar karena bentuk mulut tidak bundar tetapi melebar saat mengucapkan vokal itu. Vokal bundar contohnya U dan O, sedangkan vokal tidak bundar contohnya I dan E. Dan lanjutannya, dalam bahasa Indonesia selain konsonan dan vokal dikenal istilah diftok. Diftok adalah 2 buah vokal yang dapat satu hembusan napas sewaktu mengucapkannya. Diftok berbeda dengan deret vokal. Setiap vokal pada deret vokal mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama saat dilafalkan pada kata gulai, yang berarti sambal. Terdapat diftong ai karena kombinasi vokal tersebut mendapat satu hembusan nafas, berbeda dengan kata gulai dalam arti memberi gula. Vokal A dan I masing-masing mendapat satu hembusan nafas. Dengan demikian diftong bukanlah sekedar deretan vokal, melainkan deretan vokal yang hanya mendapat satu hembusan nafas sewaktu diucapkan. Di samping itu, diftong dapat dibedakan dari cara mengucapkannya. Terkait dengan pendapat Maksan tersebut menyatakan bahwa bunyi disebut diftong jika posisi lidah saat memproduksi bunyi tersebut tidak sama. Ketidaksamaan itu terkait dengan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan strukturnya. Hal itu dapat dicermati melalui contoh berikut ini: 1. Harimau masih meninggalkan belan. 2. Ayo cepat pulang karena harimau hujan. Bunyi A, U. Pada kata harimau, berbeda proses memproduksinya dengan bunyi A, U.
Pada kata mau, bunyi au pada kata harimau adalah diphthong karena berada pada satu silabel. Sebaiknya bunyi au pada kata mau bukan diphthong karena bunyi tersebut berada pada silabel yang berbeda. Kata mau terdiri atas dua suku kata, yaitu ma sebagai suku pertama dan u sebagai suku kedua. Dan terakhir, kesimpulannya adalah proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan napas, paru-paru kita mengembuskan tenaga yang berupa arus udara. Setelah melewati rongga faring, arus udara mengalir ke bagian atas tenggorokan. Bunyi tersebut akan keluar melalui rongga mulut dan atau rongga hidung. Macam bunyi bahasa yang kita hasilkan juga dipengaruhi oleh adanya tidaknya hambatan dalam proses pembuatan. Dan itulah presentasi saya pada hari ini tentang tataran fonologi, yaitu